Suamiku mengucapkan talak 3 di depan seluruh keluarga besarnya. Mereka tersenyum seolah baru saja menyingkirkan beban dalam hidup mereka. Tapi tidak ada yang tahu. Pada hari itu mereka sebenarnya sedang kehilangan orang yang selama ini menopang kesuksesan mereka. Aku pergi tanpa menangis, tanpa memohon. Hanya membawa sebuah rahasia yang beberapa bulan kemudian membuat mereka menyesali semuanya. Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Aku masih ingat hari itu dengan sangat jelas. Pagi itu aku bangun seperti biasa. Menyapu halaman, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, lalu membantu usaha keluarga suamiku yang selama ini kujalankan tanpa banyak mengeluh. Namaku Rina. Usiaku 32 tahun. Selama 7 tahun menikah dengan Arman, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Aku tidak pernah menuntut hidup mewah. Bagiku, keluarga yang harmonis sudah cukup. Namun ternyata, tidak semua kebaikan dibalas dengan kebaikan. Siang itu rumah mertua sangat ramai. Semua keluarga besar berkumpul karena sedang membahas pembagian keuntungan usaha keluarga yang semakin berkembang. Usaha itu terlihat milik keluarga Arman. Padahal di balik semua keberhasilannya, ada keringatku yang tak pernah dihitung. Aku yang mengurus administrasi. Aku yang mencatat keuangan. Aku yang mencari pelanggan. Aku bahkan sering tidur larut malam demi memastikan semuanya berjalan baik. Namun saat rapat keluarga dimulai, namaku bahkan tidak disebut. Aku hanya dianggap pelengkap. Seseorang yang hadir, tapi tidak dianggap ada. Aku mencoba tersenyum. Aku membawa nampan berisi teh hangat untuk semua orang. Saat itulah semuanya berubah. Arman berdiri. Tatapannya dingin. Tidak ada senyum. Tidak ada kelembutan yang dulu pernah membuatku jatuh hati. Aku sudah memikirkan ini lama, katanya. Semua orang langsung diam. Aku berhenti melangkah. Entah kenapa dadaku tiba-tiba terasa sesak. Lalu Arman menatapku dan mengucapkan kalimat yang menghancurkan seluruh hidupku. Aku talak kamu. Aku talak kamu. Aku talak kamu. Nampan di tanganku hampir terjatuh. Ruangan mendadak sunyi. Tak ada yang membelaku. Tak ada yang bertanya bagaimana perasaanku. Sebagian hanya saling berpandangan. Sebagian lainnya malah terlihat lega. Air mataku nyaris jatuh. Namun aku menahannya. Aku melihat wajah keluarga besar yang selama ini memanfaatkan tenagaku. Wajah-wajah yang tersenyum saat membutuhkan bantuanku. Tetapi kini diam saat aku dihancurkan di depan mereka. Saat itulah sesuatu berubah dalam diriku. Aku tidak menangis. Aku tidak memohon. Aku tidak bertanya kenapa. Aku hanya tersenyum. Senyum yang membuat seluruh ruangan menjadi bingung. Arman mengernyit. Apa yang lucu? Tanyanya. Aku menatapnya tenang. Lalu berkata pelan. Tidak ada. Aku mengambil tas kecilku. Kemudian berjalan menuju pintu. Namun sebelum keluar, aku berhenti. Aku menoleh pada mereka semua. Dan untuk pertama kalinya selama 7 tahun, aku berbicara tanpa rasa takut. Kalian yakin dengan keputusan hari ini? Mereka saling berpandangan. Mertua hanya mendengus kecil. Arman terlihat kesal. Pergilah. Semuanya sudah selesai. Aku mengangguk. Baik. Aku tersenyum lagi. Senyum yang kali ini membuat bulu kuduk beberapa orang meremang. Karena mereka tidak tahu satu hal. Satu rahasia besar yang selama ini kusimpan. Rahasia yang menjadi fondasi kesuksesan usaha keluarga mereka. Rahasia yang jika aku ambil kembali, maka seluruh kerajaan bisnis yang mereka banggakan akan runtuh sedikit demi sedikit. Aku keluar dari rumah itu. Langkahku ringan. Hatiku memang terluka. Namun di balik luka itu, muncul tekad yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Mereka mengira telah menyingkirkan perempuan lemah yang bisa diperlakukan sesuka hati. Padahal mereka baru saja kehilangan orang yang selama ini menopang semuanya dari belakang layar.
Aku menatap langit sore. Air mata akhirnya jatuh. Tapi bersama air mata itu, lahir sebuah janji. Janji yang akan mengubah hidupku dan menghancurkan kesombongan mereka. Karena mulai hari itu, permainan baru saja dimulai. Dan mereka belum tahu siapa sebenarnya diriku. Malam itu aku duduk sendirian di sebuah halte yang hampir kosong. Lampu jalan memantulkan cahaya redup ke aspal yang masih basah oleh hujan sore. Tas kecil yang kubawa terletak di sampingku. Hanya itu yang tersisa dari 7 tahun pernikahanku. 7 tahun. Bukan waktu yang sebentar. 7 tahun mengabdi. 7 tahun berusaha menjadi istri terbaik. Dan semuanya berakhir dalam hitungan detik. Tepat ketika Arman mengucapkan talak 3 di depan keluarganya. Aku memejamkan mata. Masih terdengar jelas suara itu. Masih terasa tatapan orang-orang yang menyaksikan tanpa mencoba menghentikan. Yang paling menyakitkan bukanlah perceraian itu, melainkan kenyataan bahwa selama ini aku ternyata hanya dianggap berguna selama masih bisa dimanfaatkan. Air mataku kembali jatuh. Namun kali ini aku segera menghapusnya. Aku sudah terlalu lama menangisi orang lain. Saatnya memikirkan diriku sendiri. Ponselku tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari seseorang yang sudah lama tidak kuhubungi. Namanya Sinta. Sahabatku sejak kuliah. Rina, aku dengar kabarmu. Kamu di mana sekarang? Aku terdiam. Ternyata berita perceraian itu menyebar begitu cepat. Aku membalas singkat. Aku baik-baik saja. Tak sampai 1 menit kemudian telepon masuk. Aku mengangkatnya. Rina, jangan bohong. Suaramu tidak terdengar baik-baik saja. Kalimat sederhana itu membuat dadaku sesak. Karena untuk pertama kalinya hari itu ada seseorang yang benar-benar peduli. Aku menangis. Tangis yang sejak tadi kutahan. Sinta tidak banyak bertanya. Ia hanya mendengarkan. Dan terkadang, itu jauh lebih berarti daripada 1000 nasihat. Malam itu aku menginap di rumah Sinta. Rumah sederhana yang hangat. Jauh berbeda dari rumah besar keluarga Arman yang megah tetapi terasa dingin. Sinta menyiapkan makanan hangat. Aku hanya memandangi meja makan. Entah kenapa aku merasa asing. Selama bertahun-tahun aku sibuk mengurus kehidupan orang lain hingga lupa bagaimana caranya hidup untuk diriku sendiri. Rina. Aku menoleh. Kamu mau jujur sama aku? Aku mengangguk pelan. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku menarik napas panjang. Lalu mulai bercerita. Tentang bagaimana keluarga Arman membangun usaha. Tentang bagaimana aku mengelola semua administrasi. Tentang bagaimana aku mencari pelanggan. Tentang bagaimana aku membuat sistem keuangan yang membuat usaha mereka berkembang. Tentang bagaimana semua ide pemasaran berasal dariku. Dan tentang bagaimana semua itu tidak pernah diakui. Sinta mendengarkan dengan mata membesar. Semakin lama ekspresinya semakin sulit dipercaya. Tunggu sebentar. Aku berhenti bicara. Kamu yang membuat semua sistem usaha mereka? Iya. Kamu yang mengurus hubungan dengan pelanggan besar? Iya. Kamu yang membuat strategi pemasaran? Aku mengangguk lagi. Sinta terdiam cukup lama. Kemudian ia menggeleng. Kalau begitu mereka bukan kehilangan seorang istri. Apa maksudmu? Mereka kehilangan otak bisnis mereka. Aku tersenyum pahit. Itulah kenyataan yang selama ini tidak pernah kusadari. Aku terlalu sibuk bekerja hingga lupa menghargai diriku sendiri. Keesokan paginya aku membuka laptop. Laptop yang selama ini menjadi senjataku dalam diam. Sinta yang melihatku langsung mendekat. Kamu mau apa? Aku membuka beberapa folder. Puluhan data muncul di layar. Daftar pelanggan. Strategi pemasaran. Laporan keuangan. Sistem distribusi. Analisis pasar. Semua tersusun rapi. Sinta sampai ternganga. Ini semua buatanmu. Aku mengangguk. Selama bertahun-tahun aku menyimpan salinan hasil kerjaku sendiri. Bukan karena curiga, melainkan karena kebiasaan profesional.
Dan kini semua data itu menjadi bukti bahwa kesuksesan usaha keluarga Arman tidak muncul begitu saja. Ada kerja keras yang selama ini tidak pernah terlihat. Aku menatap layar cukup lama, lalu mengambil keputusan. Aku tidak akan mengambil apa yang menjadi milik mereka. Aku tidak akan merusak usaha mereka. Aku tidak akan melakukan hal yang merugikan siapapun. Tetapi aku juga tidak akan lagi membantu mereka. Mulai hari ini, mereka harus berjalan dengan kemampuan mereka sendiri, tanpa diriku. Sementara itu, di rumah keluarga Arman, mereka sedang merayakan sesuatu. Setidaknya itulah yang kudengar beberapa hari kemudian. Menurut kabar yang beredar, mereka menganggap perceraian itu sebagai awal baru. Mereka yakin usaha keluarga akan tetap berjalan seperti biasa. Mereka berpikir aku hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Mereka mengira pekerjaanku bisa digantikan siapa saja. Mereka tidak tahu bahwa sejak hari pertama aku pergi, berbagai masalah mulai muncul. Pelanggan menghubungi kantor tetapi tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Beberapa pesanan terlambat diproses. Data transaksi mulai berantakan. Jadwal pengiriman tidak tersusun rapi. Hal-hal kecil yang selama ini tidak terlihat mulai menunjukkan dampaknya. Namun saat itu mereka masih belum menyadarinya. Mereka menganggap semuanya hanya gangguan sementara. 3 minggu berlalu. Aku mulai merasa lebih tenang. Luka di hatiku belum sembuh. Tetapi setidaknya aku sudah bisa tidur tanpa menangis setiap malam. Suatu sore, Sinta datang membawa secangkir kopi. Lihat ini. Ia menyerahkan sebuah majalah bisnis lokal. Aku melihat halaman yang dibukanya. Ada artikel tentang peluang usaha di daerah kami. Aku tidak mengerti. Sinta tersenyum. Aku punya ide. Ide apa? Kita buka usaha sendiri. Aku tertawa kecil. Kamu bercanda? Tidak. Aku baru saja bercerai. Lalu, aku tidak punya modal besar. Lalu, aku masih mencoba bangkit. Sinta menatapku serius. Justru karena itu, aku terdiam. Sinta melanjutkan. Kamu tahu sesuatu yang banyak orang tidak tahu. Apa? Kadang hidup menghancurkan tempat kita berdiri supaya kita berani membangun tempat yang lebih baik. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Malamnya aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan semuanya. Tentang masa lalu. Tentang rasa sakit. Tentang penghinaan yang kuterima. Tentang talak yang diucapkan di depan banyak orang. Dan tentang diriku sendiri. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya aku inginkan? Jawabannya muncul perlahan. Aku ingin membuktikan bahwa nilai diriku tidak ditentukan oleh status sebagai istri seseorang. Aku ingin membuktikan bahwa aku mampu berdiri sendiri. Aku ingin membuktikan bahwa perempuan yang diremehkan juga bisa berhasil. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk menghargai diriku sendiri. Pagi harinya aku menemui Sinta. Ia sedang menyiram tanaman di halaman. Aku tersenyum. Kalau kita buka usaha. Sinta langsung menoleh cepat. Aku melanjutkan. Kita mulai dari mana? Senyumnya langsung melebar. Dan tanpa kusadari, untuk pertama kalinya sejak perceraian itu terjadi, aku ikut tersenyum dengan tulus. Aku tidak tahu seperti apa masa depan nanti. Aku tidak tahu apakah usahaku akan berhasil. Aku tidak tahu apakah luka di hatiku akan benar-benar sembuh. Namun satu hal yang pasti, perempuan yang keluar dari rumah keluarga Arman beberapa minggu lalu adalah Rina yang penuh keraguan. Sedangkan perempuan yang berdiri pagi itu adalah Rina yang siap memulai kembali dari nol. Tanpa kusadari, keputusan kecil itu akan menjadi awal dari perubahan besar. Perubahan yang kelak membuat banyak orang terkejut, termasuk Arman dan seluruh keluarganya. Karena mereka belum tahu, perjalanan hidupku yang sebenarnya baru saja dimulai. 3 bulan setelah perceraian itu, kehidupanku berubah jauh lebih sibuk dibanding sebelumnya. Namun untuk pertama kalinya, kesibukan itu terasa berbeda. Dulu aku bekerja tanpa penghargaan. Sekarang aku bekerja untuk diriku sendiri.
Bersama Sinta, aku memulai usaha kecil yang bergerak di bidang distribusi produk rumahan. Modal kami tidak besar. Bahkan ruang kerja pertama kami hanyalah salah satu kamar kosong di rumah Sinta. Mejanya sederhana. Kursinya seadanya. Kipas angin tua berputar pelan di sudut ruangan. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua fasilitas mewah. Setiap pagi aku datang dengan penuh harapan. Aku menyusun strategi, menghubungi pelanggan, membuat laporan, menyusun sistem kerja. Semua yang selama ini kulakukan untuk keluarga Arman, kini kulakukan untuk masa depanku sendiri. Perlahan hasilnya mulai terlihat. Beberapa pelanggan lama yang pernah bekerja sama denganku mulai menghubungi. Awalnya hanya bertanya kabar. Lalu bertanya apakah aku masih bekerja di tempat lama. Ketika mengetahui aku sudah keluar, mereka tampak terkejut. Aku kira ibu masih di sana. Ternyata sudah tidak. Kami selama ini nyaman bekerja karena komunikasi dengan ibu sangat baik. Kalimat-kalimat seperti itu terus berdatangan. Aku hanya menjawab dengan sopan. Aku tidak pernah mengajak siapapun meninggalkan perusahaan keluarga Arman. Aku tidak pernah menjelekkan mereka. Aku hanya menjalankan usahaku sendiri. Namun sesuatu yang tidak kuduga mulai terjadi. Sebagian pelanggan memilih bekerja sama denganku. Bukan karena harga. Bukan karena promosi. Tetapi karena kepercayaan. Mereka percaya pada cara kerjaku. Mereka percaya pada komitmenku. Dan kepercayaan adalah aset yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sementara itu, di tempat lain, keluarga Arman mulai merasakan sesuatu yang aneh. Awalnya hanya satu pelanggan yang menghentikan kerjasama. Kemudian 2. Lalu 3. Lalu bertambah lagi. Ruang rapat yang dulu penuh suasana optimis mulai dipenuhi wajah tegang. Ada apa sebenarnya? Ayah Arman memukul meja pelan. Laporan bulan ini turun lagi. Semua saling memandang. Tak ada yang punya jawaban pasti. Arman mengernyit. Mungkin kondisi pasar. Namun pamannya langsung menggeleng. Kalau kondisi pasar, seharusnya perusahaan lain juga turun. Ruangan kembali sunyi. Mereka mulai mencari penyebab. Mengevaluasi produk. Mengevaluasi harga. Mengevaluasi promosi. Tetapi hasilnya tetap sama. Penjualan terus menurun. Yang tidak mereka sadari adalah masalahnya bukan pada produk. Masalahnya ada pada hubungan. Selama bertahun-tahun, aku yang menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Aku yang mendengarkan keluhan mereka. Aku yang memastikan mereka merasa dihargai. Ketika aku pergi, hubungan itu ikut menghilang. Dan ternyata hubungan baik jauh lebih kuat daripada yang mereka kira. Suatu siang aku sedang menyusun laporan ketika telepon berdering. Nama yang muncul membuatku terdiam. Arman. Untuk beberapa detik aku hanya menatap layar. Aku tidak langsung mengangkat. Namun akhirnya rasa penasaran mengalahkan semuanya. Halo. Beberapa saat tidak ada suara. Kemudian terdengar suara Arman. Kamu sibuk? Pertanyaan sederhana. Tetapi terasa begitu asing. Ada perlu apa? Aku hanya ingin bicara. Aku tersenyum tipis. Dulu aku selalu tersedia setiap kali ia membutuhkan sesuatu. Sekarang keadaan sudah berbeda. Ada yang ingin dibahas. Arman menarik napas panjang. Perusahaan sedang mengalami banyak masalah. Aku tidak menjawab. Itu bukan urusanku lagi. Kamu tahu penyebabnya. Aku kembali diam. Lalu menjawab jujur. Aku tidak tahu. Karena memang aku tidak tahu secara detail. Aku tidak pernah mengikuti perkembangan perusahaan mereka lagi. Aku terlalu sibuk membangun hidupku sendiri. Percakapan itu tidak berlangsung lama. Namun sebelum telepon ditutup, Arman berkata sesuatu. Sejak kamu pergi, semuanya tidak lagi sama. Aku tidak menjawab. Lalu menutup telepon. Hatiku terasa aneh. Bukan karena masih mencintainya. Melainkan karena akhirnya seseorang mulai menyadari keberadaanku. Meski sudah terlambat. Hari demi hari berlalu. Usahaku semakin berkembang.
Jumlah pelanggan bertambah. Tim kecil kami bertambah menjadi 5 orang. Kemudian 8 orang. Lalu 12 orang. Setiap pencapaian kecil terasa seperti kemenangan besar. Karena aku tahu dari mana aku memulai. Dari titik terendah. Dari hati yang hancur. Dari perempuan yang dianggap tidak berharga. Kini perlahan aku mulai menemukan kembali diriku sendiri. Namun aku belum tahu. Di balik semua perkembangan itu, keluarga Arman sedang memasuki masa yang jauh lebih sulit. Dan badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. 6 bulan setelah perceraian. Pagi itu aku sedang menghadiri pertemuan dengan beberapa mitra bisnis baru. Ruangannya sederhana. Namun suasananya penuh semangat. Presentasi berjalan lancar. Aku menjelaskan strategi distribusi yang telah kami bangun. Para peserta terlihat antusias. Ketika acara selesai, seorang pria paruh baya menghampiriku. Aku mengenalnya. Pak Darto. Salah satu pelanggan lama yang pernah bekerja sama dengan perusahaan keluarga Arman. Ia tersenyum. Saya sudah lama ingin mengatakan sesuatu. Apa itu, Pak? Ternyata selama ini saya salah. Aku bingung. Maksudnya? Saya dulu mengira kesuksesan perusahaan keluarga mantan suami Anda berasal dari seluruh tim mereka. Ia tertawa kecil. Ternyata sebagian besar berasal dari Anda. Aku terdiam. Pak Darto melanjutkan. Setelah Anda pergi, baru terlihat perbedaannya. Kalimat itu membuatku teringat masa lalu. Betapa seringnya aku bekerja sampai larut malam. Betapa seringnya aku memperbaiki kesalahan yang bahkan tidak diketahui orang lain. Betapa seringnya aku menyelesaikan masalah diam-diam agar semuanya tetap terlihat baik. Namun aku tidak pernah mencari pengakuan. Aku hanya ingin pekerjaan berjalan dengan baik. Dan sekarang, ketika aku tidak lagi berada di sana, semua yang dulu tidak terlihat mulai muncul ke permukaan. Di sisi lain, keluarga Arman sedang mengadakan rapat darurat. Laporan keuangan terbaru membuat semua orang terkejut. Keuntungan turun hampir setengah dibanding tahun sebelumnya. Suasana menjadi tegang. Ayah Arman memandang seluruh anggota keluarga. Kita harus menemukan penyebabnya. Arman mulai memeriksa berbagai laporan. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin jelas sesuatu. Banyak pelanggan yang pergi ternyata memiliki satu kesamaan. Mereka semua dulu berhubungan langsung denganku. Mereka lebih mengenalku dibanding mengenal anggota keluarga lainnya. Fakta itu membuat Arman terdiam. Untuk pertama kalinya ia mulai melihat gambaran yang selama ini tidak ia sadari. Selama bertahun-tahun ia mengira semua keberhasilan datang secara alami. Padahal ada seseorang yang bekerja diam-diam di belakang layar. Dan orang itu adalah aku. Malam itu Arman duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka laptop lama. Secara tidak sengaja ia menemukan beberapa dokumen yang pernah kubuat. Rencana pemasaran, analisis pelanggan, strategi ekspansi, prediksi risiko usaha. Semuanya tersusun rapi. Dan sebagian besar masih digunakan hingga sekarang. Arman membaca satu persatu. Semakin banyak ia membaca, semakin berat perasaannya. Karena akhirnya ia menyadari sesuatu. Banyak keputusan penting perusahaan ternyata berasal dari ideku. Bukan ide dirinya. Bukan ide keluarganya. Tetapi ide perempuan yang mereka remehkan. Malam itu untuk pertama kalinya ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku? Namun waktu tidak pernah berjalan mundur. Dan penyesalan tidak bisa mengubah masa lalu. Sementara itu, aku sedang menikmati secangkir teh bersama Sinta. Kami melihat laporan penjualan terbaru. Hasilnya jauh melebihi target. Sinta tertawa bahagia. Kita berhasil. Aku tersenyum. Belum. Ini baru awal. Dan memang benar. Perjalanan kami masih panjang. Tetapi untuk pertama kalinya aku merasa yakin. Masa depan tidak lagi terlihat gelap. Sebelumnya, masa depan mulai membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tidak pernah kubayangkan. 7 bulan setelah aku meninggalkan keluarga Arman, masalah yang mereka hadapi semakin besar.
Jika sebelumnya hanya penurunan pelanggan, kini dampaknya mulai terasa ke seluruh bagian perusahaan. Pengiriman terlambat, stok tidak terkendali, biaya operasional membengkak, beberapa proyek gagal mencapai target, kesalahan demi kesalahan mulai muncul. Dan ketika tekanan semakin besar, sesuatu yang sering terjadi dalam sebuah organisasi mulai muncul. Saling menyalahkan. Rapat keluarga yang dulu penuh tawa berubah menjadi arena perdebatan. Paman menyalahkan sepupu. Sepupu menyalahkan manajer. Manajer menyalahkan staf. Tidak ada yang mau mengakui masalah sebenarnya. Mereka sibuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab, bukan mencari solusi. Suatu hari Arman akhirnya berkata sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Kita kehilangan Rina. Ruangan mendadak sunyi. Ayahnya mengerutkan dahi. Apa hubungannya? Arman menatap semua orang. Hubungannya sangat besar. Lalu ia mulai menunjukkan data. Laporan pelanggan. Catatan komunikasi. Dokumen strategi. Semakin lama presentasinya berlangsung, semakin jelas satu fakta. Aku memiliki kontribusi jauh lebih besar daripada yang selama ini mereka akui. Sebagian anggota keluarga mulai tidak nyaman. Karena kenyataan itu bertentangan dengan keyakinan mereka selama bertahun-tahun. Mereka pernah menganggapku hanya membantu pekerjaan administrasi. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Di sisi lain, aku tidak mengetahui detail semua perdebatan itu. Aku hanya fokus pada pekerjaan. Dan hasilnya mulai terlihat nyata. Usahaku kini memiliki kantor kecil sendiri. Bukan lagi kamar kosong. Bukan lagi meja lipat sederhana. Kami memiliki tim yang solid. Lingkungan kerja yang sehat. Dan yang paling penting, saling menghargai. Suatu sore aku berdiri di depan kantor baru kami. Melihat papan nama yang baru dipasang. Mataku berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tetapi karena bersyukur. Aku teringat malam saat duduk sendirian di halte. Malam ketika hidupku terasa hancur. Jika saat itu seseorang mengatakan bahwa hidupku akan berubah seperti ini, mungkin aku tidak akan percaya. Namun ternyata kehidupan memang penuh kejutan. Kadang sesuatu yang terlihat seperti akhir, sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih baik. Dan tanpa kusadari, keberhasilanku yang terus meningkat mulai menjadi pembicaraan banyak orang. Termasuk sampai ke telinga keluarga Arman. Mereka mulai mendengar namaku lagi. Bukan sebagai mantan istri, tetapi sebagai perempuan yang berhasil membangun kesuksesannya sendiri. Dan kabar itu membuat beberapa orang mulai merasa gelisah. Karena mereka sadar, perempuan yang dulu mereka remehkan, kini sedang melangkah jauh meninggalkan mereka. 9 bulan telah berlalu sejak hari ketika Arman mengucapkan talak 3 di hadapan keluarga besarnya. Hari yang dulu menghancurkan hidupku. Namun kini, saat aku mengenangnya, rasa sakit itu tidak lagi menguasai hatiku. Luka itu masih ada. Tetapi luka itu telah berubah menjadi pelajaran. Pelajaran yang membuatku jauh lebih kuat dibanding perempuan yang dulu meninggalkan rumah keluarga Arman dengan mata sembab dan hati yang hancur. Pagi itu aku tiba lebih awal di kantor. Kantor kecil yang dulu hanya impian. Kini telah berkembang menjadi perusahaan yang mulai dikenal banyak orang. Aku membuka pintu ruang kerja. Udara pagi terasa segar. Beberapa karyawan mulai berdatangan. Mereka menyapaku dengan ramah. Dan setiap kali melihat suasana itu, aku selalu teringat satu hal. Penghargaan. Sesederhana apapun sebuah pekerjaan, setiap orang berhak dihargai. Karena aku pernah merasakan bagaimana rasanya bekerja tanpa pernah dianggap. Aku tidak ingin ada seorang pun di perusahaan ini mengalami hal yang sama. Siang itu aku sedang memeriksa laporan bulanan ketika Sinta masuk dengan wajah bersemangat. Rina, kamu harus lihat ini. Ia menyerahkan sebuah tablet. Aku membaca berita yang muncul di layar. Sebuah artikel bisnis lokal. Judulnya cukup menarik perhatian. Perusahaan keluarga Arman mengalami penurunan terbesar dalam 5 tahun terakhir. Aku terdiam. Bukan karena senang. Bukan karena puas. Melainkan karena aku tahu betapa beratnya kondisi yang sedang mereka hadapi.
Sinta duduk di depanku. Kamu tidak penasaran? Penasaran tentang apa? Bagaimana mereka bisa sampai seperti ini? Aku tersenyum tipis. Aku sudah tidak mengurus urusan mereka. Itu benar. Tapi, Sinta tertawa kecil. Tapi aku yakin suatu saat mereka akan sadar. Sadar apa? Siapa yang selama ini membuat semuanya berjalan? Aku tidak menjawab. Karena sebenarnya aku juga tidak tahu. Mungkin mereka akan sadar. Mungkin juga tidak. Dan sejujurnya, itu bukan lagi tujuan hidupku. Sementara itu, di ruang rapat perusahaan keluarga Arman, suasana sedang jauh dari kata tenang. Beberapa anggota keluarga duduk dengan wajah tegang. Laporan keuangan terbaru baru saja dibagikan. Dan hasilnya membuat semua orang kehilangan semangat. Penjualan kembali turun. Keuntungan menurun. Biaya operasional meningkat. Bahkan beberapa pelanggan besar memilih menghentikan kerjasama. Ayah Arman menghela napas panjang. Aku tidak mengerti. Pamannya menimpali. Dulu semuanya baik-baik saja. Kita melakukan hal yang sama. Kita menjual produk yang sama. Kenapa hasilnya berbeda? Tidak ada yang bisa menjawab. Karena mereka sedang mencari jawaban di tempat yang salah. Mereka fokus pada angka. Padahal masalahnya bukan angka. Masalahnya adalah manusia. Masalahnya adalah hubungan. Masalahnya adalah kepercayaan. Dan semua itu tidak bisa muncul begitu saja. Di tengah rapat yang menegangkan itu, seorang manajer senior mengangkat tangan. Ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Semua menoleh. Apa? Pria itu tampak ragu. Namun akhirnya ia berbicara. Selama beberapa bulan terakhir saya bertemu beberapa pelanggan lama. Lalu, mereka mengatakan hal yang hampir sama. Arman mengangkat kepala. Mereka bilang apa? Manajer itu menarik napas. Mereka merasa kehilangan seseorang. Ruangan menjadi sunyi. Ayah Arman mengernyit. Kehilangan siapa? Manajer itu menjawab perlahan. Bu Rina. Nama itu langsung membuat ruangan membeku. Beberapa orang saling pandang. Sebagian terlihat tidak nyaman. Sebagian lagi tampak terkejut. Pria itu melanjutkan. Banyak pelanggan merasa selama ini komunikasi berjalan baik karena Bu Rina. Mereka merasa diperhatikan. Mereka merasa dihargai. Mereka merasa ada seseorang yang benar-benar peduli dengan kebutuhan mereka. Suasana menjadi semakin hening. Untuk pertama kalinya, fakta yang selama ini mereka abaikan mulai terdengar jelas. Arman duduk diam. Pikirannya kembali ke masa lalu. Sedikit demi sedikit, potongan-potongan kenangan mulai muncul. Ia teringat bagaimana setiap kali pelanggan marah, aku yang menyelesaikan masalah. Ia teringat bagaimana setiap kali terjadi kesalahan administrasi, aku yang memperbaiki. Ia teringat bagaimana setiap kali perusahaan mendapat pelanggan baru, seringkali aku yang pertama kali berkomunikasi dengan mereka. Selama ini ia menganggap semua itu pekerjaan biasa, sesuatu yang tidak terlalu penting. Namun sekarang, saat semua itu tidak ada lagi, barulah ia menyadari nilainya. Dan penyesalan mulai tumbuh. Malam itu Arman pulang lebih lambat dari biasanya. Rumah terasa sepi. Tidak ada suara televisi. Tidak ada aroma masakan hangat. Tidak ada seseorang yang menanyakan apakah ia sudah makan. Dulu semua hal itu terasa biasa. Kini semuanya terasa berharga. Ia duduk di ruang tamu sendirian. Matanya tertuju pada sebuah foto lama. Foto pernikahan kami. Aku tersenyum bahagia dalam foto itu. Senyum yang kini sudah lama tidak ia lihat. Arman memegang foto itu cukup lama. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian terjadi, ia menangis. Bukan karena kehilangan istri semata, tetapi karena menyadari bahwa ia telah kehilangan seseorang yang selama ini selalu berada di sisinya tanpa pernah meminta pengakuan. Sementara itu kehidupanku terus berjalan. Beberapa bulan terakhir perusahaan kami berkembang jauh lebih cepat dari perkiraan. Jumlah pelanggan bertambah. Jaringan distribusi meluas.
Bahkan beberapa investor mulai tertarik bekerja sama. Aku seringkali sulit mempercayai semua yang terjadi. Karena aku tahu dari mana aku memulai. Aku memulai dari nol. Dari kamar kosong. Dari meja sederhana. Dari hati yang patah. Kini semua itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang nyata. Suatu sore aku menghadiri sebuah seminar bisnis. Aku diundang sebagai pembicara. Saat menerima undangan itu, aku sempat tertawa. Dulu aku bekerja bertahun-tahun tanpa pernah dianggap. Kini orang-orang justru ingin mendengar pengalamanku. Ketika tiba giliran berbicara, aku berdiri di atas panggung. Ratusan peserta memperhatikanku. Aku menarik napas panjang. Lalu mulai bercerita. Bukan tentang kesuksesan. Bukan tentang keuntungan. Bukan tentang strategi bisnis. Melainkan tentang penghargaan. Aku berkata, seringkali perusahaan gagal bukan karena produknya buruk, melainkan karena mereka lupa menghargai orang-orang yang membuat semuanya berjalan. Ruangan menjadi hening. Aku melanjutkan. Kadang seseorang bekerja diam-diam di belakang layar. Tidak terlihat. Tidak dipuji. Tidak disebut namanya. Tetapi ketika orang itu pergi, barulah semua menyadari betapa besar perannya. Beberapa peserta mengangguk. Sebagian mencatat. Dan tanpa kusadari, kata-kata itu sampai juga ke telinga seseorang. Arman. Karena video seminar itu tersebar di media sosial. Dan ketika ia menontonnya, ia merasa setiap kalimat seolah ditujukan kepadanya. Hari-hari berikutnya membawa perubahan besar. Semakin banyak orang mengetahui kisah perjuanganku. Semakin banyak yang menghormati pencapaianku. Namun yang paling mengejutkan bukan itu. Yang paling mengejutkan adalah apa yang mulai terjadi di perusahaan keluarga Arman. Satu demi satu fakta mulai terungkap. Dokumen-dokumen lama menunjukkan bahwa banyak strategi sukses perusahaan berasal dari ide yang kutulis bertahun-tahun lalu. Beberapa pelanggan besar mengakui bahwa alasan mereka bertahan selama ini adalah karena hubungan baik denganku. Bahkan beberapa mantan karyawan mengatakan hal yang sama. Nama yang dulu jarang disebut, kini mulai disebut di mana-mana. Bukan sebagai mantan istri, bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai sosok yang memiliki kontribusi besar. Dan semakin banyak fakta yang terungkap, semakin sulit bagi keluarga Arman untuk menyangkal kenyataan. Mereka akhirnya mulai memahami sesuatu yang terlambat mereka sadari. Kesuksesan bukan hanya soal modal, bukan hanya soal gedung besar, bukan hanya soal nama keluarga. Kesuksesan dibangun oleh orang-orang yang bekerja dengan hati. Dan ketika orang seperti itu disia-siakan, dampaknya bisa terasa sangat lama. Sementara itu aku berdiri di depan jendela kantorku, melihat matahari mulai tenggelam. Aku tersenyum pelan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal yang pasti, rahasia yang selama ini tersembunyi akhirnya mulai terungkap. Dan untuk pertama kalinya, dunia mulai melihat diriku sebagaimana adanya. Bukan bayangan di belakang seseorang, melainkan perempuan yang mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri. Dan tanpa kusadari, pengakuan itu hanyalah awal dari kejutan yang jauh lebih besar yang akan datang. Setahun sudah berlalu sejak aku meninggalkan rumah keluarga Arman. Hari-hari yang dulu dipenuhi kesedihan kini berubah menjadi kesibukan yang membahagiakan. Perusahaanku berkembang semakin pesat. Tim yang awalnya hanya beberapa orang kini bertambah menjadi puluhan karyawan. Namun di balik pertumbuhan itu, kabar tentang keluarga Arman semakin sering terdengar. Bukan kabar baik, melainkan kabar yang membuat banyak orang menggelengkan kepala. Suatu siang, Sinta datang ke ruang kerjaku sambil membawa beberapa dokumen. Ada yang menarik, katanya. Aku mengangkat kepala. Apa lagi? Keluarga mantan suamimu. Aku tersenyum tipis. Aku sudah lama tidak mengikuti kabar mereka. Tapi mereka sedang jadi pembicaraan. Aku tidak langsung merespons. Sinta lalu duduk dan mulai bercerita. Menurut kabar yang beredar, kondisi perusahaan keluarga Arman semakin sulit. Bukan hanya soal penjualan yang menurun. Masalah yang lebih besar mulai muncul. Perpecahan.
Selama bertahun-tahun mereka terlihat kompak. Namun ketika keuntungan menurun, sifat asli banyak orang mulai terlihat. Orang yang dulu tersenyum kini saling menyalahkan. Orang yang dulu tampak akrab kini saling curiga. Rapat keluarga yang dulunya penuh tawa berubah menjadi tempat perdebatan. Semua ingin mencari siapa yang harus bertanggung jawab. Namun tidak ada yang mau mengakui kesalahan sendiri. Sementara itu, Arman semakin sering berada dalam posisi sulit. Sebagai orang yang dipercaya memimpin operasional, ia menjadi sasaran utama kritik keluarga. Apa yang sebenarnya kamu kerjakan selama ini? Kok perusahaan bisa begini? Kamu tidak punya solusi? Pertanyaan-pertanyaan itu datang dari berbagai arah. Arman berusaha menjelaskan, berusaha memperbaiki keadaan. Namun setiap solusi yang dicoba tidak memberikan hasil besar. Karena akar masalahnya jauh lebih dalam. Mereka kehilangan budaya kerja yang selama ini tidak pernah mereka sadari. Mereka kehilangan seseorang yang selalu menjaga keseimbangan. Dan kini dampaknya terasa di mana-mana. Pada suatu malam, Arman membuka laptop dan melihat laporan terbaru. Angkanya membuat dadanya sesak. Keuntungan kembali turun. Beberapa proyek dibatalkan. Beberapa pelanggan besar memilih perusahaan lain. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Saat itulah ponselnya berbunyi. Pesan dari salah satu pelanggan lama. Isi pesannya singkat. Kalau Bu Rina masih ada, mungkin situasinya tidak akan seperti sekarang. Arman membaca kalimat itu berulang kali. Dadanya terasa berat. Karena semakin hari, semakin banyak orang yang mengatakan hal serupa. Dan semakin sulit baginya menyangkal kenyataan. Di sisi lain, aku justru sedang mempersiapkan langkah besar. Perusahaanku akan membuka cabang baru. Malam itu aku berdiri di depan gedung yang sedang direnovasi. Aku tersenyum. Masih sulit percaya. Dulu aku pergi hanya dengan sebuah tas kecil. Kini aku sedang membangun sesuatu yang menjadi milikku sendiri. Bukan karena keberuntungan. Bukan karena bantuan orang lain. Melainkan karena kerja keras yang selama ini tidak pernah berhenti kulakukan. Dan tanpa kusadari, langkah besar itu akan membuat keluargaku yang dulu meremehkanku semakin terkejut. Karena mereka belum melihat puncak dari perubahan yang sedang terjadi. Beberapa bulan kemudian, perusahaanku resmi membuka cabang kedua. Hari peresmian berlangsung sederhana. Tidak ada kemewahan berlebihan. Namun suasananya penuh rasa syukur. Aku berdiri di depan para karyawan. Melihat wajah-wajah yang bekerja bersamaku. Dan tiba-tiba mataku berkaca-kaca. Karena aku tahu perjuangan masing-masing dari mereka. Aku tahu bagaimana rasanya memulai dari bawah. Aku tahu bagaimana rasanya tidak dianggap. Karena itu aku selalu berusaha menciptakan lingkungan kerja yang menghargai setiap orang. Kesuksesan perusahaan mulai menarik perhatian media lokal. Beberapa wartawan datang mewawancaraiku. Awalnya aku menolak. Aku bukan orang yang suka menjadi pusat perhatian. Namun mereka terus datang. Akhirnya aku bersedia. Dalam salah satu wawancara, seorang wartawan bertanya, "Apa rahasia kesuksesan Anda?" Aku tersenyum. Rahasianya sederhana. Apa itu? Menghargai orang. Wartawan itu tampak heran. Aku melanjutkan. Ketika orang merasa dihargai, mereka akan memberikan kemampuan terbaiknya. Ketika orang merasa dipercaya, mereka akan tumbuh. Dan ketika orang tumbuh bersama, perusahaan ikut tumbuh. Wawancara itu ternyata banyak dibagikan di media sosial. Nama perusahaanku semakin dikenal. Namaku juga mulai dikenal sebagai perempuan yang bangkit setelah mengalami masa sulit. Banyak orang menghubungiku. Sebagian meminta saran bisnis. Sebagian meminta motivasi. Sebagian hanya ingin mengucapkan terima kasih karena terinspirasi oleh kisahku. Aku tidak pernah membayangkan hal seperti itu sebelumnya. Namun di saat yang sama, kondisi keluarga Arman semakin memburuk. Bahkan beberapa aset perusahaan mulai dijual untuk menutup kebutuhan operasional. Kabar itu menyebar cepat. Banyak orang terkejut.
Karena selama bertahun-tahun mereka dianggap sebagai keluarga yang sangat sukses. Kini kenyataannya berbeda. Beberapa anggota keluarga mulai meninggalkan perusahaan. Sebagian memilih mencari pekerjaan lain. Sebagian memilih membuka usaha sendiri. Kekompakan yang dulu mereka banggakan perlahan menghilang. Suatu sore, saat aku sedang menyelesaikan pekerjaan, sekretarisku masuk. "Bu, ada tamu." "Siapa?" Ia terlihat ragu. "Pak Arman." Aku terdiam. Nama itu sudah lama tidak muncul dalam kehidupanku. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Bukan karena cinta, tetapi karena terkejut. Setelah sekian lama, akhirnya ia datang. Dan aku belum tahu apa tujuan kedatangannya. Aku mempersilakan Arman masuk. Untuk beberapa detik kami hanya saling memandang. Waktu telah mengubah banyak hal. Wajahnya terlihat lebih lelah. Tatapannya tidak lagi setegas dulu. Sedangkan aku bukan lagi perempuan yang meninggalkan rumahnya dengan hati hancur. Aku kini berdiri dengan percaya diri. Sebagai diriku sendiri. "Apa kabar?" tanyanya. "Baik." "Kamu terlihat bahagia." Aku tersenyum. "Alhamdulillah." Arman mengangguk pelan. Kemudian suasana kembali hening. Akhirnya ia berbicara. "Aku datang untuk meminta maaf." Aku tidak terkejut. Karena jauh di dalam hatiku, aku sudah menduga percakapan ini akan terjadi suatu hari nanti. "Aku memperlakukanmu dengan buruk." Ia menundukkan kepala. "Aku tidak menghargai semua yang sudah kamu lakukan." Aku mendengarkan tanpa menyela. Aku terlalu sibuk mendengarkan orang lain. Aku terlalu percaya bahwa semua keberhasilan itu terjadi begitu saja. Sampai akhirnya semuanya hilang. Matanya tampak berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang tulus. "Aku memaafkanmu." Kalimat itu keluar dengan tenang. Arman mengangkat kepala. "Mudah sekali." Aku tersenyum. "Tidak mudah." "Lalu kenapa?" "Karena aku tidak ingin membawa beban itu seumur hidup." Ia terdiam. Aku melanjutkan. "Aku memaafkanmu bukan karena apa yang kamu lakukan benar. Aku memaafkanmu karena aku ingin melanjutkan hidup." Air mata menggenang di pelupuk matanya. Namun aku tidak lagi merasa marah. Semua rasa sakit itu sudah lama berubah menjadi pelajaran. Sebelum pergi, Arman berkata pelan, "Aku bangga melihatmu sekarang." Aku hanya tersenyum. Karena pengakuan itu dulu sangat ingin kudengar. Namun sekarang, aku tidak lagi membutuhkannya. Aku sudah menemukan nilai diriku sendiri. Dan itu jauh lebih berarti. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, kabar yang selama ini beredar akhirnya menjadi kenyataan. Perusahaan keluarga Arman resmi menghentikan sebagian besar operasionalnya. Banyak orang menyebutnya sebagai kebangkrutan. Banyak yang membicarakannya. Banyak yang terkejut. Namun aku hanya diam. Aku tidak merayakannya. Aku tidak mengejek mereka. Aku tidak merasa menang karena mereka jatuh. Karena sesungguhnya, itu bukan kemenangan yang kuinginkan. Suatu malam aku duduk di balkon rumah baruku. Rumah yang kubeli dari hasil kerja kerasku sendiri. Angin malam bertiup pelan. Aku memandangi langit. Lalu teringat hari ketika talak 3 itu diucapkan. Hari yang dulu terasa seperti akhir dunia. Dan tanpa sadar aku tertawa kecil. Tertawa puas. Bukan karena keluarga Arman kehilangan segalanya. Bukan karena mereka mengalami kesulitan. Melainkan karena aku berhasil membuktikan sesuatu. Aku berhasil membuktikan bahwa penghinaan tidak harus dibalas dengan kebencian. Aku berhasil membuktikan bahwa orang yang diremehkan bisa bangkit lebih tinggi. Aku berhasil membuktikan bahwa kehilangan sesuatu bukan berarti kehilangan masa depan. Dulu mereka mengira hidupku berakhir saat aku meninggalkan rumah itu. Padahal justru saat itulah hidupku dimulai. Dulu mereka mengira aku tidak akan mampu berdiri sendiri. Padahal aku mampu melangkah lebih jauh dari yang kubayangkan. Dulu mereka mengira aku hanya pelengkap. Padahal aku adalah seseorang yang memiliki kemampuan besar yang belum pernah kusadari.
Aku menatap langit malam. Senyumku semakin lebar. Dan dalam hati aku berbisik, terima kasih atas semua yang pernah terjadi. Karena tanpa luka itu, aku mungkin tidak akan pernah menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diriku. Pesan moral. Jangan pernah meremehkan orang yang bekerja diam-diam di belakang layar. Penghargaan, rasa hormat, dan kepercayaan seringkali lebih berharga daripada materi. Ketika seseorang kehilangan segalanya tetapi tetap memilih bangkit, belajar, dan berkembang, ia sedang membangun kesuksesan yang jauh lebih kuat daripada sekadar kemenangan atas orang lain. Kemenangan terbesar adalah menjadi versi terbaik dari diri sendiri.